Yun, no? Sana ganito rin kaganda sa Pinas, no? Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Ya seperti biasa di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film romantis penuh makna. Film ini mengisahkan tentang cinta, perjuangan, dan pengorbanan sepasang kekasih yang nekat merantau ke Kanada. Semua itu mereka lakukan demi mengejar impian dan masa depan bagi keluarganya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Gadis cantik ini bernama Molly. Sepulang kuliah, Molly bergegas menuju kedai Bu Susan guna membeli makanan favoritnya. Namun sesampainya di sana, Molly harus berebut dengan lelaki bernama Maki yang juga ingin membeli makanan yang sama. Karena makanannya hanya tersisa satu porsi, mereka sepakat melakukan sweet Jepang untuk menentukan siapakah yang berhak mendapatkan makanan itu. Bato, pick. Bato, pick. Thank you. Saat hendak menyantap makanannya, Maki yang tak tega melihat Molly memutuskan untuk membagi makanan itu. Seperti wanita pada umumnya yang malu-malu tapi mau, Molly awalnya menolak tawaran Maki. Namun setelah Maki terus memaksa, akhirnya Molly pun bersedia. Di momen itulah, Molly dan Maki saling kenalan sekaligus menjadi awal tumbuh kembang cinta keduanya. Maki nga pala. Molly! Kain! Sorry. 5 tahun kemudian, Molly kini bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan milik pamannya. Sepulang kerja, Molly yang hendak ketemuan dengan Maki untuk merayakan hari jadi mereka yang kelima, tiba-tiba ditelepon oleh atasan sekaligus sepupunya yang bernama Chloe. Chloe lalu meminta Molly untuk membawakan laporan penjualan perusahaan. Meski Molly di situ bilang bahwa ia sudah mengirimkannya lewat email, Chloe tetap memaksa Molly untuk menyerahkannya secara langsung. Dengan wajah kesal, Molly pun akhirnya mengikuti permintaan Chloe. Setibanya di kediaman Chloe, Molly tambah kesal sebab Chloe nyatanya sedang asik ngegosip dengan teman-teman sosialitanya. Bahkan saat Molly menyerahkan laporan itu, si Chloe ini nampak cuek dan malah meminta Molly untuk pergi meninggalkannya. Molly kemudian menemui Maki yang sudah menunggunya sedari tadi. Setelah meminta maaf dan menjelaskan keterlambatannya, mereka pun menuju kedai Bu Susan guna merayakan hari jadi mereka yang kelima. At syempre, ang inyong favorite na Happy Anniversary. Meski perayaannya sangat sederhana, namun ketulusan cinta keduanya membuat momen sederhana itu nampak begitu istimewa. Sebab cinta sejati selalu mampu menyulap hal-hal kecil menjadi sesuatu yang indah dan abadi. Kumain ka na. Ya. Parang hindi ka naman Di tengah perjalanan pulang, Molly tanpa sengaja menyaksikan sang ayah yang sedang diomeli dan dihina oleh pamannya. Yang tak lain pamannya itu adalah ayah dari Chloe. Selama ini ayahnya Molly bekerja sebagai teknisi di bengkel milik sang paman. Di sela-sela makan malam bersama sang ayah, ibu dan juga adiknya Gaby, Molly lantas menanyakan perihal kejadian tadi pada sang ayah. Namun sang ayah meminta Molly untuk tak memasukkannya ke dalam hati. Sang ayah juga janji dalam waktu dekat ia akan resign dari bengkel ayahnya Chloe dan membuka usaha bengkelnya sendiri. First communion ko pa lang, sinasabi niyo na yan, tay eh. Promise, malapit na. Sama halnya dengan Molly, ekonomi Maki dan keluarganya pun sangatlah pas-pasan. Meskipun saat ini Maki adalah manajer di sebuah restoran, namun kehidupannya masih jauh dari kata mapan. Bahkan ayah Maki harus tetap bekerja demi bisa membantu biaya kuliah anak bungsunya. Sayang naman to pinarakit ako nitong si Joris. Di suatu malam, Molly dan Maki kembali berkencan di taman. Di sana mereka mencoba menghilangkan segala permasalahan yang ada dengan mengenang awal pertemuan keduanya. Sambil menatap wajah Molly, Maki lalu bilang, "Sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu. Dan satu hal lagi, aku juga akan memberikan apapun yang kau mau, bahkan jika itu nyawaku sekalipun." Lahat? Oo, lahat. Malayo ko sa pamilya mo. Saat itulah Molly mulai curhat pada Maki tentang keluarganya yang masih memiliki utang budi pada pamannya.
Jika terus seperti ini, maka ia dan ayahnya akan selalu menjadi budak sang paman dan juga Chloe. Oleh sebab itu, demi bisa mengubah nasib keluarganya, Molly mengajak Maki untuk pergi ke Kanada. Sontak Maki pun bertanya bagaimana caranya mereka bisa pergi ke sana. Molly pun menjelaskan bahwa mereka akan pergi sebagai siswa internasional. Nantinya di sana mereka akan bekerja sambil kuliah, dan setelah 2 tahun barulah mereka akan fokus mencari pekerjaan tetap. Mag-Canada tayo. Paano? International student. Pagkatapos siguro ng... Siguradong hindi kasya dong ipon natin. Maki di situ sempat ragu sebab untuk bisa pergi ke Kanada, tentunya mereka membutuhkan uang yang sangat banyak. Selain itu, ia juga harus meninggalkan keluarga dan juga pekerjaannya sebagai manajer di restoran. Namun Molly meyakinkan Maki bahwa inilah satu-satunya cara untuk bisa mengubah kehidupan keluarga mereka. Sambil meneteskan air mata, Molly kemudian meluapkan kesedihannya pada Maki. Aku sangat lelah menghadapi semua kenyataan yang ada. Aku lelah terus berutang budi. Dan aku juga tak sanggup lagi memikul semua penghinaan ini. Dan satu-satunya orang yang bisa menopang kesedihanku adalah kamu. Mendengar curahan hati Molly, keraguan di hati Maki pun hilang seketika. Pagod na ako maging mahirap, eh. Pagod na akong nakikiusap. Di pwedeng ganun habang buhay, Em, eh. Konting ginhawang pamilya ko, Em. Tapos lahat ng racket na pwede kukunin. Tutuloy natin yung Canada na yan. Kaya dito. Sepulangnya ke rumah, Molly mulai memberitahukan rencananya pada sang ayah, ibu, dan juga Gaby. Namun rencana Molly itu malah mendapat pertentangan dari sang ibu. Molly lantas menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan hanya semata demi masa depan keluarganya. Lagi pula untuk apa menjalani kehidupan jika hanya dipenuhi hinaan dan juga cacian. Okay lang po ba sa inyo na habang buhay po tayo mamaliitin? Bayad na tayo. Ucapan Molly itu seketika membuat sang ayah sadar akan beban dan luka yang selama ini Molly pendam. Kali ini sang ayah justru mendukung keputusan Molly. Keluarganya memang telah banyak berutang budi pada Chloe dan juga ayahnya, namun semua itu sudah terbayar lunas oleh cacian dan hinaan yang setiap hari ia dapatkan. Untuk membiayai keberangkatan Molly ke Kanada, sang ayah pun rela memberikan semua uang tabungannya. Nay, hindi ko po matatanggap yan. Gawin niyo ngayon. Ipahin mo yung sa'yo. Seminggu kemudian sebelum memulai perjalanannya bersama Maki ke Kanada, Molly pamit pada sang ayah, ibu, dan juga Gaby. Tak lupa Molly juga menyampaikan sebuah janjinya pada sang ayah, bahwa saat ia kembali nanti, ia janji akan membukakan usaha bengkel, membiayai kuliah Gaby, dan membelikan rumah mewah untuk mereka tempati. Setelah itu, Molly pun pamit dan memulai perjalanannya. Tayo ngayon sa Terminal 1 dahil tayo... Welcome to Canada! Setibanya di Kanada, Molly dan Maki numpang di kediaman salah satu warga Filipina, yaitu Maria dan anaknya Benito. Setelah itu, keduanya jalan-jalan dan mengabadikan momen kebersamaan mereka. Keindahan kota itu sekilas menjadi gambaran akan harapan dan masa depan yang indah bagi keduanya. Namun kadang ekspektasi tak selalu berjalan sesuai dengan realita. Dan hal itulah yang akan segera menimpa kehidupan Molly dan juga Maki. Patunay na nandito kami sa Toronto! Yun, no? Sana ganito rin kaganda sa Pinas, no? Esoknya Molly pun memulai kuliahnya di salah satu kampus dan mengambil jurusan manajemen bisnis. Sedangkan Maki masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Meski Maki memiliki pengalaman sebagai manajer restoran di Filipina, namun tak ada satupun restoran yang bersedia menerimanya. Sebab setiap restoran di Kanada hanya membutuhkan karyawan yang memiliki pengalaman bekerja di sana. Litson, ilang pound? Bayan. Saat melihat restoran yang menjual makanan khas Filipina, Maki pun berinisiatif untuk melamar kerja di tempat itu.
Sang pemilik restoran yang bernama Wilson awalnya tak mau menerima Maki. Namun setelah melihat usaha dan wajah Maki yang sangat kelelahan, Wilson yang iba pun akhirnya mau mempekerjakan Maki sebagai tukang cuci piring. Sebelum pulang, Wilson juga meminta Maki untuk makan terlebih dahulu. Seketika, air mata Maki pun menetes meratapi kehidupannya saat ini. Di tengah rasa lelah dan permasalahan yang sedang mereka hadapi, Molly dan Maki selalu mencoba tetap optimis dan saling menguatkan satu sama lain. Takkan ada yang mustahil selama keduanya tetap mau berusaha dan tabah menghadapi segala keadaan. Mereka juga yakin suatu saat nanti mereka pasti akan menjadi pebisnis sukses dan membahagiakan keluarga mereka masing-masing. Demi bisa menggapai apa yang diimpikan, sepulang kuliah Molly memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Begitu juga dengan Maki. Selain bekerja di restorannya Wilson, Maki mengambil pekerjaan sampingan sebagai cleaning service di sebuah perumahan. Namun di sela-sela kesibukan, keduanya selalu meluangkan waktu untuk video call dengan keluarga mereka masing-masing. Kahit paano, nakapag-adjust naman na po kami. Nari namin ito, kuya! Love you! Kerinduan akan keluarga dan tekanan hidup di Kanada perlahan mulai menguji kekuatan cinta Molly dan Maki. Melihat raut wajah Maki yang nampak sedih, Wilson lantas menasihati bahwa rindu akan keluarga adalah masalah yang pasti dialami oleh setiap perantau. Sama halnya dengan ia dan istrinya ketika setahun pertama tinggal di sana. Mereka selalu saja terlibat pertikaian meski hanya karena hal-hal sepele. Namun semua itu adalah bagian dari proses kehidupan. Jadi Wilson yakin Maki pasti mampu mengatasinya. Kaya na, pasok tayo. Kaya mo yan. Ayan. Sepulang ke rumah, Maki yang sudah sangat lelah berharap mendapat sambutan hangat dari Molly. Namun tanpa Maki sadari saat ini Molly juga sangat kelelahan. Ditambah beban tugas kuliahnya yang semakin menumpuk. Di tengah rasa lelah itulah, keduanya terlibat pertengkaran hanya karena hal sepele. Diba ilang beses ko nang sinabi sa'yo? Bakit ikaw? Kini hubungan Molly dan Maki menjadi semakin renggang. Tak ada lagi canda, tawa, maupun perbincangan singkat di antara keduanya. Mereka terus tenggelam dalam rutinitas yang sangat-sangat melelahkan. Namun layaknya cinta yang selalu menemukan jalan pulang, akhirnya mereka pun menyadari betapa mereka masih saling mencintai. Dan tepat di malam Natal, Maki kemudian mengajak Molly, Maria, dan Benito untuk merayakan Natal bersama komunitas para pekerja Filipina. Setelah menikmati makan malam bersama, mereka mulai saling berbagi kisah hidup, menceritakan berbagai pengalaman pahit, dan permasalahan-permasalahan yang pernah mereka lalui. Pada intinya mereka semua menyadari akan satu hal, bahwa tak ada apapun di dunia ini yang bisa digapai dengan instan. Segalanya menuntut pengorbanan, air mata, dan tetesan keringat yang sangat melelahkan. Kalimat itu pun seketika menjadi penguat bagi Maki dan Molly untuk tetap tabah menghadapi setiap cobaan. Hindi kayo mentally prepared, emotionally prepared. You are the best hardworking people. Aim higher. Kapag nandito ka na sa Canada, you have to make sure that you will make it worth it. Saat sedang bekerja, Maki tiba-tiba merasakan sakit di bagian perutnya. Seorang pegawai wanita bernama Susi sempat menyarankan Maki untuk pulang dan memeriksakan kondisinya ke dokter. Maki yang tak ingin membuat Molly khawatir memilih untuk tetap melanjutkan pekerjaan sambil menahan rasa sakitnya. Namun sepulang ke rumah, kondisi kesehatan Maki pun nampak semakin mengkhawatirkan. Molly yang panik lantas meminta tolong Maria untuk membawa Maki ke rumah sakit. Nyatanya Maki ini menderita usus buntu. Namun setelah menjalani operasi, Maki pun akhirnya diizinkan untuk pulang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah selama Maki dalam masa pemulihan, Molly berinisiatif untuk menambah jam kerjanya. Namun masalah yang menimpa Molly tak habis sampai di situ. Sepulang kerja, Molly tiba-tiba menerima panggilan video dari ibunya yang memberitahukan bahwa ayah Molly telah meninggal dunia. Nanay ko! Kehidupan Molly di malam itu seakan luluh lantah tak tersisa.
Ayah yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan semangat hidupnya telah pergi meninggalkan luka yang takkan mungkin bisa disembuhkan. Molly hanya mampu terbaring lemas dan sesekali melampiaskan emosinya pada Maki. Tak ada lagi cinta, harapan, ataupun impian yang tersisa di hatinya. Kini semua telah berubah menjadi kebencian dan penyesalan yang begitu mendalam. Malamnya Susi yang melihat Maki sedang duduk sendirian memutuskan untuk datang menemaninya. Maki lantas mulai curhat tentang permasalahan yang sedang ia hadapi. Entah bagaimana hidupnya jika Molly memutuskan untuk pulang kembali ke Filipina. Semua pengorbanan yang selama ini mereka lakukan tentunya akan menjadi sia-sia. Di tengah keheningan, Susi di situ malah terbawa suasana dan hendak mencium Maki. Sepulangnya ke rumah, Maki mencoba menasihati Molly untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Aku tahu betapa terlukanya hatimu saat ini. Namun setidaknya bicaralah padaku. Curahkan semua luka dan berbagilah beban denganku. Namun Molly malah meminta Maki untuk pergi meninggalkannya. Molly juga bilang, kau takkan pernah bisa mengerti betapa terlukanya hatiku saat ini. Aku telah kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Seseorang yang selalu menjadi bagian dari tujuan hidupku. Dan seseorang yang takkan pernah bisa kugantikan. Jadi pergilah dan jalani kehidupanmu tanpaku. Mabuti pa nga sana kung mawala lang din ako eh. Dahil ginusto kong pumunta dito, Maki. Kahit mapalitan ko yung araw-araw, walang kwento yun, Maki. Kaya ang sumusuko, ha? Tatahan menghadapi sifat egoisnya Molly, Maki pun mulai meluapkan kekesalannya. Tak bisakah kau memahami perasaanku dan menurunkan sedikit egomu? Aku telah meninggalkan ayah dan adikku. Aku juga telah melepaskan jabatanku sebagai manajer di Filipina. Dan semua itu demi bisa memenuhi impianmu. Jadi kumohon bangkitlah dan perjuangkan masa depan kita. Sapat na sa kanya yun, Em. Di mo ba madali lang pumunta sa akin dito? Sa Pinas manager ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko na kaya. Setelah sekian lama akhirnya Molly mau keluar dan menikmati udara pagi. Saat melihat Maria yang sedang duduk sendirian, Molly memutuskan untuk mendatanginya sekaligus menyampaikan bahwa esok ia akan pulang ke Filipina. Mendengar hal itu, Maria pun mencoba menasihati dan meminta Molly untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Maria sangat memahami kesedihan yang Molly rasakan, sebab ia pun telah kehilangan suami yang sangat ia cintai. Waktu itu Maria sempat berpikir untuk menyerah dan mengakhiri hidupnya. Namun saat melihat Benito yang kala itu masih bayi, Maria pun sadar bahwa ada seseorang yang masih sangat membutuhkannya. Begitu juga dengan Maki yang saat ini sangat membutuhkan Molly. Jadi jangan sia-siakan orang yang tulus mencintai kita. Sebab di dalam hatinya tersimpan dunia yang rela ia genggam hanya untuk kita. Kaya nagpapakatatag ako. Sepulang ke rumah, Benito tiba-tiba meminta Maki untuk ikut bersamanya. Ternyata Molly telah menyiapkan hidangan makan malam spesial untuk Maki. Sebuah hidangan yang menemani awal pertemuan dan juga cinta keduanya. Dan malam itu terasa spesial karena bertepatan dengan hari jadi mereka yang ke-6 tahun. Happy anniversary, mahal. Nawala ako sa iyo nitong mga nakaraang buwan. Dengan mata berkaca-kaca, Molly lalu meminta maaf dan mulai mengungkapkan penyesalan di hatinya. Terima kasih karena kau tak pernah lelah menggenggam tanganku meski aku selalu menyakitimu. Terima kasih juga karena tak pernah bosan menasihatiku dan menuntun langkahku saat ku terjebak dalam dunia semu. Jika kau masih mau memberiku kesempatan, maka izinkan aku menebus semua luka yang pernah kuciptakan. Dan biarkan aku menata sisa waktuku untuk menua bersamamu. I love you, Em. Akhirnya Molly dan Maki kembali menyatu dan melanjutkan romansa indah yang sempat terkikis oleh waktu. Di setiap waktu luang, mereka selalu mengukir momen romantis dengan mengunjungi berbagai tempat wisata. Di tepian sungai dan bentangan alam Kanada, Maki kemudian mengambil sehelai daun maple dan menyerahkannya pada Molly. Daun itu dikenal sebagai lambang cinta, kekuatan, dan juga ketangguhan.
seperti kisah cinta Molly dan Maki. Selama mereka masih bersama dan saling menggenggam tangan, maka cintalah yang akan selalu menguatkan keduanya. I love you, Em. Singkat waktu, kehidupan Maki dan Molly di Kanada pun nampak semakin membaik, di mana Molly kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, sedangkan Maki membuka kelas musik. Mereka juga telah memiliki mobil dan status mereka sebagai penduduk Kanada telah resmi diakui. Setelah melewati berbagai pengorbanan waktu, tenaga, dan air mata, akhirnya mereka mampu menggenggam apa yang dulu hanya sebatas impian. Dalam waktu dekat, Molly dan Maki juga akan membawa serta keluarganya untuk tinggal di Kanada. Namun tiba-tiba, film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk meraih mimpi bukanlah hal yang mudah. Ada air mata yang harus tumpah, ada rindu yang harus dipendam, dan ada pengorbanan yang seringkali menggores luka di hati. Namun selama masih ada cinta, harapan, dan keyakinan, tak ada mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Karena sejauh apapun kita melangkah, rumah sejati selalu berada di hati setiap orang yang kita cintai. Ya, terima kasih penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Sekian rekap filmnya, saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.